Kerabat desa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tanda tangan. Om Swastiastu. Itu dari Salam sejahtera. Mas Rukin. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat siang, kerabat desa yang budiman. Kita jumpa lagi di Talk with Arvin, episode ke-15. Hari ini kita hadir narsum-narsum spesial dengan tema Momentum Era Transformasi, Wilayah Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal. Tema yang menarik untuk kita bahas. Beberapa narsum hari ini hadir dari berbagai wilayah. Ada dari Palembang, dari Yogyakarta, dari Surabaya, dan juga dari Bali. Nah, kita sapa dulu yang kita panggil Cak Gancar. Cak Gancar, sehat-sehat, apa kabar? Belum Alhamdulillah, sebentar. Alhamdulillah, Pak Arvin dan sobat kerabat desa semua dimanapun berada. Alhamdulillah saya di Surabaya nih, sebetulnya di Sidoarjo sih, bukan Surabaya. Ya. Kondisinya mendung dan alhamdulillah kita sehat-sehat saja. Ya, Cak Gancar nama lengkapnya adalah Dr. Gancar C. Premananto, SEMM. Beliau Kepala Program Magister Manajemen Universitas Airlangga dan juga seorang seniman, penulis lagu, buku, dan sutradara ludruk. Wah, menarik ini. Ya, Pak Dr. Gancar, Cak Gancar, terima kasih kehadirannya. Baik, sama-sama Pak Arvin, udah diundang juga. Terima kasih, matur suwun. Semoga bermanfaat. Iya. Dan kita sapa juga Mbak Indah Miraselova. Mbak Indah Miraselova, beliau adalah seorang ahli protestik make-up efek silikon kerajinan film di Desa Bali. Nanti kita lihat video tayangnya. Kita sapa kerabat desa Mbak Indah. Mbak Indah, suaranya belum. Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Pak Arvin, Pak Gancar, dan para narsum yang lain, dan kerabat desa yang tercinta. Salam kenal dari saya, Indah Miraselova. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Ya, sama-sama. Hari ini kita tayang mengudara di 2 satelit. Satelit Telkom 4 dan Nusantara 1. Dan juga live di aplikasi Genflix, Kugo, dan juga YouTube Desa TV Desa on terus. Telah hadir narsum kita dari Palembang. Nah, sudah hadir Pak Isnaini, kita sapa, Insinyur Haji K. M. Isnaini Madani, MT, MSI. Beliau seorang Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Selamat siang, Pak Isnaini. Selamat siang. Ya, suara saya bagus? Ya. Siap, bagus. Ya. Selamat datang di TV Desa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pesona Indonesia. Terima kasih. Salam pempek. Salam pempek mendunia. Iya, pempek mendunia. Terima kasih. Nanti kita diskusi. Dan juga
narsum dari Yogyakarta, Pak Cahyadi Joko Sukmono, MM. Beliau seorang social business spesialis IBCF dan founder Sekolah Ekonomi Desa, dan juga seorang ketua umum DPM APDSI. Apakah Pak Cahyadi sudah hadir? Mari kita sapa pemirsa senusantara. Ya, nggak apa-apa, nanti kita susulkan. Oke, saya ingin bincang-bincang sedikit dulu sama Pak Dr. Gancar. Oh, mohon maaf, pemirsa, Pak Cahyadi masuk. Mari kita sapa dulu Pak Cahyadi. Selamat siang, Pak Cahyadi. Ya, sedang proses masuk. Oke. Selamat siang, Pak Cahyadi. Masih connecting audio tuh. Ya, Pak Cahyadi Joko Sukmono. Pak Gancar, hari ini tema kita cukup menarik. Ya, bagaimana di era transformasi ini, seperti kita ketahui, banyak sekali faktor-faktor deurbanisasi. Contohnya mereka kembali ke desa, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing, ya, dan kemudian mereka lost job. Dan di kampung halamannya, di desanya, itu sebetulnya banyak potensi untuk dikembangkan. Sehingga jika mereka memiliki kompetensi untuk mengembangkan potensi-potensi wilayahnya masing-masing, saya rasa deurbanisasi ini merupakan blessing in disguise. Mereka tidak perlu lagi bahkan kembali ke pekerjaan lamanya untuk mengembangkan potensi desanya dan kampungnya. Ya. Nah, kita ketahui bahwa desa dan kampung halaman sebetulnya banyak sekali potensi, tidak saja sumber daya alam, tetapi juga budayanya, bahkan nilai historisnya, dan juga nilai-nilai kreativitas di komunitas tempat. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Cak Gancar, apa Pak Dokter Gancar ya, Pak Gancar? Ya. Bisa kita memanfaatkan momentum saat ini, ya. Menjadi sebuah transisi yang akhirnya blessing in disguise tadi, hikmah tersembunyi tadi. Bagaimana Cak Gancar? Ya, betul Pak Arvin. Jadi kita bagaimanapun kalau menghadapi proses apa yang terjadi, perubahan yang terjadi saat ini, ya memang harus berubah karena COVID-19 menjadi game changer, pengubah bagi perilaku kita semua, baik perilaku sosial maupun perilaku bisnis. Di dunia pendidikan kita juga mengalami perubahan seperti itu, belajar online, kemudian ujian juga online. Nah, sehingga kami kemarin juga ketika di masa pandemik ini malah bisa melihat peluang tuh, bahwa kita bisa membuat e-book, dan alhamdulillah kita berhasil untuk membuat 2 e-book dalam ketika masa pandemi kemarin. Dan juga aktivitas dengan online itu ternyata juga menjadikan kita tetap bisa produktif tuh, yaitu dengan melakukan banyak aktivitas secara online. Tercatat kurang lebih ada sekitar 70 materi Zoominar yang pernah kita lakukan, Pak Arvin. Hingga saat ini bisa jadi lebih 70. Plus juga kita untuk University Social Responsibility, kita menyebut seperti itu. Kalau di perusahaan kan CSR. Kalau di kampus kita sebut University Social Responsibility, USR. Nah, catatan kami bahwa bersama dengan mahasiswa kita bisa membuat sekitar 7 aktivitas yang arahnya adalah untuk membantu kepada masyarakat. Nah,
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan kita terhenti untuk melakukan sesuatu. Tapi bahwa kemudian memang banyak peluang kalau kita bisa melihat hal tersebut. Dan ini yang kemudian menjadikan sebetulnya filosofi hidup itu juga seperti itu. Saya akan coba kembali kepada filosofi hidup ya Pak Arvin. Ya. Bahwa kita lahir untuk menghadapi perubahan. Ya. Bukan untuk menghadapi kondisi status quo. Bukan menghadapi stabilitas. Dinamika ya. Ya. Dan menghadapi perubahan itu, kalau hewan itu mempunyai cakar, ada yang mempunyai tanduk, ada yang mempunyai taring, ada yang mempunyai bisa untuk kemudian bisa struggle, untuk bisa bertahan dalam menjalani kehidupannya. Bahkan ada yang sejak kecil punya rumah gitu kan Pak Arvin ya, keong itu kan sejak kecil punya rumah. Kita tidak bisa seperti itu, kita tidak punya rumah. Nah, maka kita ketika lahir harus menghadapi perubahan, padahal kita lahir tanpa apa-apa nih. Iya. Nah, sebetulnya Tuhan sudah memberikan alat yang luar biasa bagi kita untuk menghadapi kondisi perubahan yang terjadi, yaitu menurut sebuah buku yang terkenal dan menjadi bukunya kelompok buku dari Mark Zuckerberg. Mark itu kan punya klub buku, Pak Arvin. Dan salah satu buku yang kemudian wajib dibaca adalah buku yang saya maksud ini, buku karya Ibnu Khaldun, yaitu tentang judulnya Muqaddimah. Buku tersebut salah satunya menyatakan manusia adalah makhluk politik, manusia adalah makhluk sosial. Artinya dia bisa survive di dalam kehidupan ini karena dia menggunakan kemampuan untuk bersosialisasi dan untuk berpolitik. Dan mohon maaf sebentar, ada iklan yang lewat sebentar Pak Arvin. Iya. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita senjata yang luar biasa, yaitu otak dan dua buah tangan kita ini. Ini alat yang kemudian diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi perubahan yang terjadi, yang sangat luar biasa ini. Nah, dengan otak kita, maka kita bisa berkreasi macam-macam untuk menghadapi kondisi. Maka ini adalah mindset yang harus kita miliki nih. Nah, di dunia manajemen kita mengenal ada SWOT analysis. Bahwa untuk melihat sesuatu perubahan yang terjadi, kita harus lakukan SWOT. Apa yang bisa kita lakukan di era seperti itu? Di masa saat ini, saya mengubah SWOT analysis menjadi SPOC analysis, SPOC analysis. Yaitu strength, potential strength, opportunity, dan challenge. Kalau SWOT kan strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ada dua kata negatif di situ, yaitu weakness dan threat. Dan itu kemudian saya ganti menjadi potential strength dan challenge. Nah, apa yang terjadi pada dunia saat ini adalah bukan ancaman. Bukan ancaman terhadap kita, tapi adalah tantangan kepada kita untuk menjadikan otak kita mikir. Apa nih yang harus kita lakukan kemudian? Apa yang kemudian harus kita perbuat? Nah, saya kira itu kemudian mindset yang harus kita miliki. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah perubahan yang terjadi ini, bahwa perubahan yang dimunculkan oleh Tuhan adalah bukan sesuatu yang sebetulnya negatif, tapi kita harus menyadari bahwa hidup itu bukan karena kita mampu untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada sesuatu yang kemudian lebih kuasa daripada kita untuk menggerakkan sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa manajemennya ada internal locus of control dan external locus of control. Internal locus of control adalah bahwa kita yakin sesuatu itu adalah karena kita sendiri yang melakukan. Sedang external locus of control, segala sesuatu itu terjadi karena faktor luar. Nah, pada dasarnya adalah dua-duanya sama-sama benar. Kita bisa melakukan sesuatu menjadi game changer, tapi kondisi COVID yang terjadi menunjukkan bahwa game changer-nya adalah dari eksternal kita. Dari dunia di luar kita. Nah, kita akan menghadapi kondisi itu. Maka kalau kemudian kita tidak ikut berubah dan mengikuti perubahan yang terjadi karena faktor eksternal, maka ya kita akan hilang, tergerus. Nah, maka kembali 1 dan 2 poinnya adalah, mari sama-sama kita berpikir, karena kita bicara masalah kreatif industri, maka otak kita ini harus kita latih untuk berpikir kreatif, terutama otak kanannya. Dan otak kanan itu akan berkaitan dengan masalah seni, dan seni itu bukan hanya masalah yang kemudian bisa dipelajari di bangku kuliah. Ini sesuatu yang abstrak sekali untuk dimunculkan dan diajarkan. Tapi itulah memang harus kita lakukan.
keyakinannya bahwa manusia memiliki otak kiri, otak kanan, dan bukan hanya berusaha menganalisis yang terjadi, tapi berusaha berkreasi dengan sesuatu yang terjadi sehingga kita bisa bertahan menghadapi perubahan ini. Jadi itu Pak Arvin, mohon maaf agak panjang. Menarik Pak Cak Ganjar, Dr. Ganjar. Jadi justru di era transisi ini banyak potensi-potensi lokal, terutama potensi kreatif yang terpendam, akhirnya tergali karena sumber daya manusia kembali ke posnya masing-masing. Ya, betul. Nah itu yang tadi menjadi potential strength. Tadinya kita tidak menganggap itu. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Saya ingin menyapa salah satu narsum yang baru masuk, Pak Cahyadi Joko Sukmono, MM. Beliau Social Business Specialist IBCF. Pak Cahyadi, apa kabar? Selamat siang, Pak Cahyadi. Alhamdulillah, selamat siang, Bang. Ya, ada di mana ini? Baru sampai kantor ini tadi. Oke. Saya di Jogja. Di Jogja. Oke. IBCF apa singkatannya? Itu mungkin bisa sampaikan ke pemirsa TV kita. IBCF itu Indonesia Business Consultant Federation. Merupakan asosiasi atau perkumpulan dari konsultan bisnis maupun pendamping UMKM, pendamping wirausaha desa dan segala macam, Pak. Jadi kita mengumpulkan teman-teman konsultan. Oke. Dan Sekolah Ekonomi Desa mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kerabat desa. Ya, Sekolah Ekonomi Desa baru berdiri 6 tahun, Pak. Memang fokusnya di penguatan ekonomi desa. Jadi ini LSM, lembaga tapi LSM tapi legalitasnya PT, Pak. Oke. Dan Ketua Umum DPN ABDSI. Ya, sama itu di Asosiasi Business Development Service, jadi asosiasinya lembaga-lembaga. Jadi kalau tadi ada konsultannya, ini ada lembaga-lembaga, baik lembaga itu swasta maupun yang berafiliasi dengan pemerintah, berafiliasi dengan kampus maupun NGO. Jadi ada di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Oke, luar biasa. Nanti kita bincang-bincang lagi. Ya, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Nanti kita diskusi lagi. Mari kita ke Palembang dulu, pemirsa. Ya, kita diskusi dengan Pak Isnaini. Beliau seorang Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Nah, kebetulan tadi Cak Ganjar menyampaikan bahwa justru di era transisi sekarang banyak pikiran kreatif berkembang. Nah, kita ingin mendengar dari Pak Isnaini. Kebetulan Pariwisata Kota Palembang baru saja mengadakan kompetisi kampung kreatif. Lomba kampung kreatif. Kampung kreatif. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Isnaini, Pak Kadis, apa itu kira-kira? Ya, makasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian, terutama Pak Arvin. Makasih saya sudah diajak bergabung di kegiatan ini. Lomba Kampung Kreatif adalah kegiatan yang baru kali pertama kita selenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang, bertujuan terutama untuk menggali ya potensi kreatif dari setiap kampung yang ada di Kota Palembang. Ya. Untuk tahun ini diwakilin satu kecamatan itu satu kampung. Ada 18 kecamatan di Palembang, ada 18 kampung yang mereka sodorkan untuk menjadi berkompetisi menjadi kampung kreatif Kota Palembang. Dan ini juga adalah langkah praktis kita untuk menambah jumlah destinasi wisata dengan cara mudah dan cepat ya. Okay. Jadi kalau memang 18 kampung itu kemarin terpilih 9 ya dari 18 yang layak untuk kita sebut kampung kreatif. Tetapi dari 9 yang menang ini pun masih ada beberapa yang belum bisa kita langsung jadikan destinasi wisata. Masih ada pembenahan lagi. Dukungan dari seluruh dinas yang terkait. Misalnya ada kampung yang belum ada memiliki lahan parkir untuk bus pariwisata, bus turis ya.
kemudian keamanan masih butuh ditambah lagi sehingga keamanan dan kenyamanan kampung itu bisa mendukung kampung itu dijadikan destinasi wisata. Nah, kemarin sudah ada beberapa kampung yang menang ya, beragam. Ada kampung yang menang karena mereka menyodorkan konsepnya kampung pempek. Jadi di seberang Hulu 1 ini juara satunya ini kampung pempek. Mereka ada beberapa rumah yang menjual pempek dengan inovasi ini ya. Juara 1 Pak, tolong ditampilkan. Juara 1. Juara 1. Ini juara 3. Bisa dimajukan ke juara 1? Ya. Nah ini. Oke. Ini juara 1, seberang Hulu 1, ini Kampung Pempek Tanggorajo, Cindo. Tanggorajo ini memang daerah situ namanya daerah Tanggorajo. Jadi mereka ada beberapa rumah yang menjual pempek yang ke depan kita harapkan turis bisa langsung melihat cara pembuatan pempek dengan cara yang higienis, dengan ikan-ikan pilihan dan sebagainya. Kemudian tidak jauh dari rumah yang pertama ada juga rumah yang lain sama ya. Mereka juga bisa langsung menjual pempek di sana, turis bisa langsung melihat cara pembuatannya, kemudian juga mereka menyediakan tempat makan di lokasi itu. Kemudian juga mereka jual pempek kering, mereka jual kerupuk, mereka jual juga makanan-makanan khas Palembang selain pempek. Sehingga layak kita namakan ini Kampung Pempek. Bahkan oleh Pak Lurah sana, didukung oleh Pak Camat, mereka juga menyiapkan, karena lokasi Kampung Tanggorajo, Cindo, Kampung Pempek ini berada di tepian Sungai Mirsi, mereka juga rupanya sudah menyiapkan plaza ya, tempat turis berselfie dengan latar belakang Jembatan Ampera, karena kebenaran ini berada di Kelurahan Tujuh Hulu, tidak jauh dari Jembatan Ampera, sehingga para turis bisa berselfie dengan latar belakang Jembatan Ampera. Dan juga para di situ tinggal lagi memang kita beberapa catatan untuk Kampung Pempek Tanggorajo ini, mereka belum siap lokasi lahan parkir untuk bus, karena kita sampaikan ke mereka yang namanya destinasi wisata itu nantinya pasti akan dikunjungi oleh para turis secara rombongan. Jadi mereka harus menyiapkan tempat parkir untuk bus. Kemudian juga kita harapkan ke depan mereka bisa menunjuk 1 atau 2 orang sebagai dalam tanda kutip tour guide atau pramu wisata setempat. Mereka juga harus menyiapkan signage, kemudian juga gerbang yang ke depan lebih representatif lagi, dan juga tentu mereka harus menyiapkan menambah keamanan juga, bisa berkolaborasi dengan Pol PP atau dengan pihak-pihak yang lain. Nah, jadi singkat kata pemenang Kampung Kreatif ini mereka tentu ada beberapa catatan yang bisa kita harapkan bisa ditingkatkan, bisa dilengkapi oleh mereka, tapi ada juga beberapa yang memang harus dibantu oleh pemerintah. Misalnya perbaikan parit, yang ada beberapa tempat paritnya tidak sesuai dengan standar, kemudian juga mungkin kondisi aspal yang banyak berlobang, kemudian juga penataan-penataan lain yang kita bisa harapkan juga bisa dibantu oleh CSR, ya perusahaan-perusahaan. Karena dengan mereka menang menjadi juara Kampung Kreatif tentu akan membuka mata dunia, minimal perusahaan-perusahaan yang memang sudah kewajiban mereka untuk menggelontorkan CSR-nya, itu bisa dibantukan ke Kampung Kreatif ini ke depan. Oke. Sementara itu saja Pak Arvin. Iya. Jadi Kampung Pempek ini menariknya menjadi tidak saja wilayah wisata kuliner, namun wisata gastronomi. Bagaimana visitor datang, dia mengetahui sejarah pempek, ya, bagaimana budaya memasaknya dan caranya, cukup menarik. Apakah ini di dalam sebuah satu brand
sama-sama dan pemberdayaan seluruh warga bersama-sama. Ya, ini tentu syarat. Jadi ada beberapa kemarin yang tidak menang ya. Ada dari satu kecamatan, saya tidak sebut namanya. Iya. Mereka konsepnya itu bukannya konsep kampung, bukannya konsep bersama, bukannya konsep yang dikerjakan atau merasa dimiliki oleh masyarakat. Ada satu kawasan, satu kecamatan destinasi wisata yang memang belum masuk ke dalam list destinasi wisata Kota Palembang mereka ajukan. Jadi syarat untuk ikut dalam lomba kampung kreatif ini, kampung yang disodorkan itu belum masuk ke dalam list destinasi wisata Palembang, list daftar resmi destinasi wisata Kota Palembang. Kita Apalagi ketahui bahwa kenapa? Selain pempek, apalagi kampung kreatifnya? Ya, boleh, nanti di juara 2 kita bisa lihat itu. Iya. Di juara 2 boleh. Coba juara 2-nya apa? Jadi mereka menjadi sebuah industri UKM setempat ya, bersama-sama. Ya, benar. Nah ini sama dengan yang juara 1 tadi. Jadi kampung ini syaratnya itu tidak boleh satu spot saja. Seperti ada satu kecamatan tadi yang tidak menang, karena dia cuma menyodorkan satu spot ya, ada destinasi wisata. Syarat untuk menjadi kampung kreatif ini adalah itu memang kampung gitu, ada beberapa rumah, satu kawasan luas dimiliki oleh banyak masyarakat. Menarik. Dengan satu konsep yang sama. Tadi kan pempek, ada berapa ikan hias ya, kampung ikan hias. Ya, yang tadi juara 1 itu pempek, itu ada berapa belas rumah di sana. Sehingga layak kita bilang, kita tambahkan itu sebagai kampung pempek. Ini juga kampung ikan hias. Oke. Ya. Kampung ikan hias ini ya kita sesuai dengan namanya dia di situ ini lebih luas lagi malah dari kampung pempek tadi. Dia mencakup beberapa hektar, ada beberapa rumah yang memiliki kolam, semuanya dijadikan kolam ikan hias seperti itu. Okay. Jadi waktu ya, tapi memang salah satu syaratnya mereka harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk bus. Nah ini mereka belum memiliki, karena mereka harus menyiapkan lokasi yang luas, tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah inilah mungkin bisa dibantu nanti oleh pihak-pihak lain, termasuk juga pemerintah, karena begitu mereka menang menjadi lomba kampung kreatif, menjadi kampung kreatif, tentunya kita harapkan kampung kreatif ini bisa kita tingkatkan lagi menjadi destinasi wisata unggulan Kota Palembang dengan bantuan pihak-pihak lain termasuk oleh pemerintah. Begitu Pak. Bisa ditunjukkan juara lainnya, bisa ditunjukkan juara lainnya. Boleh. Silakan. Kemudian badan usaha yang mengelola itu apa bentuknya? Koperasi. Masyarakat. Ya, ada koperasi ya, terutama koperasi ya. Mungkin bisa ditunjukkan, mohon maaf, ditunjukkan jenis kampung kreatif lainnya, ini cukup menarik. Boleh, juara 3 boleh. Ya, bisa ditunjukkan. Boleh, ini. Coba kita tanya dulu ini Pak Dr. Gancar, kebetulan beliau adalah doktor ahli brand juga, brand development. Iya, Pak Dr. Gancar. Yep. Ya, bagaimana kira-kira tanggapannya mengenai juara 1 tadi, Kampung Pempek yang menerapkan tidak saja wisata kuliner, tetapi wisata gastronomi. Ya, mungkin tidak semua orang tahu apa itu pempek dan sejarahnya seperti apa, cara memasaknya seperti apa. Nah, di sini orang jadi tahu bagaimana membuat pempek, sejarahnya bagaimana, dan seterusnya. Bagaimana Pak Dr. Gancar? Mohon maaf Pak Dr. Gancar. Ya. Ya, Pak Arvin. Ya. Bagaimana tadi yang juara 1 tadi Kampung Pempek? Ya, saya kira juara 1, 2, 3 dan seterusnya tadi sangat hebat karena bisa membranding kampungnya yang memiliki diferensiasi satu dengan yang lain. Yang pertama itu, jadi ada memang diferensiasi. Tapi yang kedua yang penting juga adalah setelah produk ada, maka bagaimana cara memasarkan. Iya. Nah itu yang menjadi tantangan. Bagaimana mengkomunikasikan kepada target audience. Nah saya kira langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat experiential marketing, menjadikan konsumen yang datang ke sana merasakan mengalami sesuatu nantinya memang. Apakah tadi foto bersama, kemudian ada
bukan foto bersama, ada tempat foto. Kemudian tadi ditunjukkan cara membuat empek-empek. Jadi mengalami sendiri, experience sendiri bagaimana cara membuatnya, dan nanti menjadi souvenir bagi mereka. Tapi kemudian setelah membuat itu, tantangannya tadi adalah bagaimana menawarkan. Nah, ini kita perlu memang kerjasama dengan travel agency nih nantinya kemudian. Jadi kalau kita keluar negeri, biasanya itu pasti akan dibawa ke satu UKM mereka. Apakah perusahaan madu kah, atau batu berlian dan sebagainya. Jadi biasanya kalau ke kalau keluar negeri, travel agency-nya pasti akan membawa kita ke suatu tempat ya. Dan di sana nanti akan ada penjelasan tentang produk ini, bagaimana tips untuk memilih sesuatu dan sebagainya. Kan pasti ada seperti itu ya Pak Arvin. Nah, saya kira kita memang juga harus seperti itu. Paling tidak siapa yang kemudian kita ajak kerjasama travel agency-nya, dan kemudian atau setiap travel agency ketika membawa tamunya ke Palembang, maka harus mampir kemana saja. Itu mungkin bisa diatur seperti itu sih. Nah ini menarik, ini ada kampung layangan. Kalau ini banyak, nah ini yang menjadi lebih sulit. Kapan ke kampung 1, kampung 2, kampung 3, nah itu sangat challenging sekali itu untuk dimunculkan bagaimana urutan waktunya. Jadi kemudian bisa dilakukan kerjasama dengan travel agency saya kira. Tapi itu jangka ke depan loh Pak Arvin, karena yang penting sekarang sudah mempersiapkan kalau kemudian masa WFH atau PSB, masa untuk pembatasan ini sudah selesai, maka itu kita sudah siap nih. Nah, tapi untuk menuju ke sana, maka kan kita juga harus mempersiapkan promosinya, kerjasamanya, dan seterusnya. Nah, tadi terkait promosi tadi, apakah dibutuhkan storytelling budaya lokal setempat yang lebih kuat lagi kira-kira? Bisa, sangat bisa sekali. Yaitu tadi kita buat pamflet, brosur untuk menceritakan tentang apa itu dan bagaimana itu yang kemudian memang harus diceritakan. Saya kira nanti dari pihak teman-teman yang menjadi juri itu bisa jadi membantu apa keunggulannya, kelebihannya, dan apa story di balik itu. Termasuk tadi masalah produknya kan, masalah tadi yang Pak Arvin ceritakan, PMP ini asal usulnya apa, apakah ada filosofi yang dibalik nama, kemudian pembuatannya, kan ada mungkin bisa jadi ada pesan-pesan nenek moyang berkaitan dengan produk-produk yang dibuat itu. Nah, saya tidak tahu tentang itu. Saya kira yang warga Palembang sendiri yang paham tentang hal tersebut. Iya, menarik. Saya kembali ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis, Pak Isnaini. Tadi menarik, Pak Dr. Gancar sempat menyampaikan budaya nenek moyang atau budaya leluhur. Jadi memang kita ini sebetulnya memiliki yang kita sebut high context learning, budaya yang tinggi, yakni budaya leluhur. Ya, dan sebaliknya juga masih ada low context learning, low context culture. Ya, budaya rendah seperti tawuran, hoax itu kan budaya rendah. Nah, budaya tinggi ini atau budaya dari leluhur, tadi Pak Dr. Gancar menyampaikan nenek moyang, sebetulnya adalah bahan baku yang menarik untuk menjadi bahan bakunya storytelling daripada kampung-kampung kreatif itu. Nah, kira-kira para kampung kreatif itu apakah ada storytelling mungkin dari budaya setempat yang disampaikan menjadi sebuah kemasan kampung kreatifnya, Pak Kadis? Iya, tentu saja hal ini menjadi salah satu penilaian kemarin ya. Jadi bukan hanya fisiknya saja kita nilai, tetapi apabila mereka ada tradisi di kampung itu, mereka bisa sampaikan ke Dewan Juri. Ada beberapa yang punya, ada juga yang tidak. Nah, begitu punya itu menjadi added value bagi kampung tersebut sehingga bisa menjadi menang. Nah, kemudian di kampung pempek itu ada tradisi-tradisi yang kemarin saya lupa karena saya kemarin tidak ikut dalam Dewan Juri. Mereka ada tradisi-tradisi setiap bulan apa, ada satu Muharram mereka ada tradisi dan sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi nilai tambah bagi mereka di hadapan Dewan Juri seperti itu. Oh, menarik. Ya, saya ingin menyapa narsum yang lain ya. Tapi kita lihat lagi, mungkin pemenang lainnya bisa ditampilkan apa saja. Saya
keris apa saya ini penasaran. Tadi ada pempek, Boleh, kemudian ada kampung layangan tadi ya. iya Kampung pempek. layangan. Coba bisa ditampilkan, admin? Admin mohon Bisa dibantu? ditampilkan tadi ada Ya, juara coba, 1, juara 2, 3 pempek ikan hias, kampung layang-layang. Kalau Ada salah layangan. Ada kampung sayur. oh ini kampung sayur, menarik menarik. Coba bisa ditampilkan. Kampung Nah, sayur, ini oke. Ini yang ini tadi sudah kampung layang-layang. ini kampung layangan ya. Ya. Tadinya mereka menyampaikan ke Dewan Juri kampung layang-layang, tapi bahasa Palembang itu bukan layang-layang tapi layangan. Betul. Sehingga mereka robah menjadi kampung layangan ya. Nah, ini hampir setiap rumah, beberapa rumah itu membuat layangan. Nah, ternyata mereka selain membuat layangan, mereka juga membuat kuliner-kuliner khas Palembang ya. Ya. Tinggal lagi memang kondisi secara estetika itu masih ada beberapa catatan. Misalnya ada beberapa tempat yang masih agak kotor sehingga mereka kita harapkan dapat menyiapkan banyak tempat-tempat sampah. Kemudian juga ada beberapa yang bagian yang kotor bisa mereka gotong royong ke depan sehingga nantinya kampung mereka ini layak untuk dikunjungi oleh para turis. Kemudian ada beberapa tempat yang kondisi aspalnya atau permukaan lorongnya itu banyak berlobang, itu kita harapkan nanti bisa dibantu oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas PU, untuk dapat membantu. Karena begitu mereka sudah menang menjadi kampung kreatif, artinya mereka sudah ada potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata. Untuk menjadi destinasi wisata harus ada beberapa poin yang mereka harus lengkapi, mereka sempurnakan lagi. Tentunya harus dibantu oleh pihak pemerintah juga. Oke, ini lanjut lagi ke juara berikutnya ya, juara harapan 1 ya. Silakan, admin mohon dilanjutkan ke juara harapan 1. Menang berikutnya. Ini oke, ini kampung sayur ya. Ya, ini kampung sayur. Nah, ini kampung sayur. Ini hampir seluruh rumah di sana menanam sayur ya. Menanam sayur. Ini ada hampir ya, kalau ini ada yang tokoh masyarakat yang menggerakkan ya. Oke. Nah, iya, ini sama kampung layangan juga. Tadi ada juga tokoh masyarakat yang menggerakkan. Kalau yang kampung pempek tadi memang udah dari dulu ya. Jadi memang ada yang. Nah, ini juga menjadi poin tersendiri apabila ada tokoh masyarakat atau organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat yang memang di situ berfungsi sebagai penggerak bagi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan mereka. Misalnya ini Kecamatan Bukit Kecil ini menjadi kampung sayur. Oke. Ya, bisa selanjutnya ke juara harapan. Juara selanjutnya. Juara harapan 2. Ya. Nah, ini juara harapan 2. Ini agrowisata ya. Ya, nah ini agrowisata. Ini macam-macam. Bahkan di sini uniknya parit depan rumah mereka itu mereka jadi tempat mereka ini ya menangkar ikan lele sama ikan nila. Oke. Parit. Jadi sangat luar biasa karena kebenaran ini kampung agrowisata Kalidoni ini berada di pinggiran kota Palembang, jadi paritnya itu masih bersih ya, belum ada tercemar limbah. Dan kemudian mereka juga masih ada beberapa hektar sawah yang mereka jadikan memang ke depan rencananya untuk agrowisata. Ini menarik sekali. Oke, lanjut ke juara harapan 3. Ya. Oke. Juara harapan 3 ya? 2. Oh, yang tadi mohon maaf. Ini apa ini yang tadi stop. Oke. Ini Pelaju. Oke, daerah. Ya, Pelaju. Ini juara, ini kampung favorit. Kampung favorit ini kemarin ini berdasarkan pilihan dari masyarakat ya. Ya. Ini lorong Mari di Kecamatan Pelaju. Ini kita lihat ini dari gambar-gambarnya. Jadi ini ada satu penggerak masyarakat namanya Pak Hairul atau Pak Ilung. Oke. Mereka yang menggerakkan masyarakat. Setiap rumah mereka cat warna-warni. Sehingga ini juga ada beberapa rumah mereka buat sebagai tempat media tanaman dari hidroponik ya. Bagaimana mereka menyiramnya juga berdasar ada sistemnya tersendiri, pakai perpipaan. Jadi kalau begitu menyiram itu mereka tidak perlu lagi bercapek-capek
menyiram satu pot ke pot lain, tapi mereka dengan membuka satu keran saja melalui perpipaan semua tanaman yang ada itu tersiram dengan merata. Luar biasa. Ini sederhana oleh seorang anak kampung yang namanya Hairul bisa menemukan sistem penyiraman dengan cara yang sangat luar biasa. Dan di sini juga mereka siapkan ada beberapa sepeda apabila ada turis yang ingin berkeliling kampung naik sepeda. Kemudian juga mereka menyiapkan beberapa rumah untuk bisa dikunjungi sebagai tempat ini ada beberapa rumah yang memanggang kerupuk kemplang ya khas Palembang. Ya. Mereka ini di Kampung Mari ini juga, Lorong Mari ini juga mereka menjual kerupuk kemplang khas Palembang, di mana setiap turis atau pendatang pengunjung itu bisa melihat cara membuatnya langsung di setiap ada beberapa rumah di sana. Ini adalah juara kampung favorit ya. Satu lagi mungkin ada yang berpotensi ya istilahnya. Yeah. Nah ini Harapan 3. Harapan 3 ini kampung kuliner Bingen. Jadi hampir ada beberapa rumah lumayan banyak yang mereka memproduksi kue-kue atau makanan khas Palembang, yang makanan khas zaman Bingen. Kalau orang Palembang tuh zaman dulu namanya Bingen, asli lah, masih asli. Jadi beberapa kuliner yang makanan asli atau khas Palembang mereka jual. Semuanya hampir merata jual itu, termasuk juga pempek. Yeah. Nah, jadi sehingga kita tetapkan mereka sebagai juara Harapan 3 di sini. Ada lagi yang kampung berpotensi ya, nggak salah. Ya. Ya, nah, ini ya Anyaman ya, kerajinan ya, kampung kerajinan. Ya, ini kampung Anyaman. Ini berada di Sematang Borang ya. Yeah. Kampung Anyaman. Ini hampir beberapa rumah di kampung itu mereka semuanya membuat anyaman-anyaman. Terutama dari daun bambu ya. Karena saya kemudian nggak ikut ke lapangan kemarin, ini dewan jurinya aja. Nah ini kita nyatakan sebagai kampung berpotensi, walaupun nilainya mereka tidak setinggi dari yang juara Harapan 1 sampai Harapan 3 tadi. Dari juara 1 sampai Harapan 3. Yeah. Nah yang kita harapkan dari kampung berpotensi ini mereka ada beberapa catatan yang kita berikan sehingga nanti mereka bisa meningkatkan value-nya sehingga nanti kalau kampung mereka kita nyatakan sebagai destinasi sudah siap. Dan tentunya sekali lagi ini butuh bantuan dari pihak-pihak lain, terutama dari OPD terkait di pemerintah, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan lain apabila memang setelah kita nyatakan mereka menang ini, banyak perusahaan nanti yang bisa melirik mereka untuk membantu atau menggelontorkan CSR-nya. Demikian Pak Arvin. Luar biasa Pak Is. Kita diskusi dulu, nanti kita kembali, kita mau tanya narsum dari Jogja nih, Pak Cahyadi. Pak Cahyadi. Siap, Pak Arvin. Pak Cahyadi, nah sebelum kita diskusi tentang desa, pendapat Pak Cahyadi sendiri bagaimana melihat usaha Dinas Pariwisata Palembang membangun industri masa depan ya, industri kampung-kampung kreatif ini menjadi kampung wisata Kota Palembang. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Cahyadi? Baik, terima kasih Bang Arvin. Saya perhatikan tadi sebetulnya ini memang yang kita butuhkan, yaitu kolaborasi antar sektor. Kalau kita di pemerintahan mungkin kolaborasi antar dinas ya, tapi lebih besar lagi memang kolaborasi antar pihak. Karena kalau dibicara tentang pengembangan desa ataupun kampung ya, disitulah sesungguhnya warga negara bangsa kita ini tinggal. Nah, disitulah ujung tombaknya di pemerintahan desa maupun di kelurahan atau di kampung, itulah ujung tombaknya. Mestinya kampung ini menjadi semacam torong gitu ya, menjadi semacam torong yang bisa menjadi wadah atau bisa menyalurkan tata kelola yang multisektor, antara baik itu di pengembangan desanya, kemudian juga terkait dengan UMKM-nya, terkait dengan pariwisatanya. Ini sungguh menurut saya sangat bagus sekali, Bang Arvin. Iya. Jadi menurut Pak Cahyadi dibutuhkan segenap stakeholders sama-sama menjadi sebuah satu kesatuan ekosistem
Apakah Betul. begitu? Itu Kira-kira kalau menurut Pak Cahyadi sendiri, kalau berbicara tentang kampung atau desa ya, apa sih sebetulnya definisi desa cerdas? Ya, kalau kita kan sering mendengar smart city ya. Kalau desa cerdas itu apa? Kira-kira apakah ekosistemnya lengkap tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyadi? Ya, kalau kita bicara smart villages, artinya kita harus berhati-hati terhadap sesat pikir bahwa semuanya itu harus seragam. Karena villages atau desa kita ini sangat beragam ya. Saya alhamdulillah sejak pensiun 2013 lalu berkesempatan keliling desa-desa di hampir banyak di Indonesia ya, menemukan banyak sekali sampai ada kampung bajak laut ya di mana di Gorontalo. Oh ya. Ada juga namanya Desa Rantokermas di Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Masuk ke sana tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan ini masih ada di negara kita, tentunya masih banyak. Nah, kita bandingkan misalnya dengan desa-desa yang relatif dekat, relatif suburban, mendekati kota, atau mungkin sekarang juga mulai banyak yang kita sebut sebagai desa-desa suburban ya, suburban villages, administratifnya desa, tapi rasanya kota ya, lingkungannya kota juga banyak. Nah, menurut saya bahwa narasi dalam pengembangan ini harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi potensi dan kebutuhan. Itu yang di dalam background saya sebut salah satunya Gemah Ripah Lojinawi ini ada di Jogja atau ada di Jawa, tetapi kemarin saya lakukan beberapa riset, ternyata ada persamaan-persamaan di beberapa budaya ya, misalnya di Padang juga ada, di Sulawesi Bugis juga ada, yang intinya bagaimana kita ini dilahirkan di satu tempat, diam di satu tempat, entah di desa mana, dalam kondisi desa mana, itu Tuhan pasti punya skenarionya, Tuhan pasti punya jalan rezeki kita masing-masing. Tinggal siapa manusia-manusia di desa itu yang kemudian bergerak secara kreatif. Nah, dengan smart village menurut saya tidak harus dengan teknologi tinggi ya, tidak harus dengan yang sifatnya kreativitas, itu harus yang sifatnya didukung atau menggunakan teknologi digital, teknologi internet ya, bahwa teknologi itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk ya mempermudah cara hidup masyarakat di desa atau kampung itu, memenuhi kebutuhannya, menuju pada kesejahteraan. Kalau di orang Jawa ini namanya gemah ripah itu ya. Orang gemah itu berarti tentram, ripah itu berarti makmur. Orang kalau mau tentram pikirannya, tentram hatinya, maka harus ripah ekonominya. Gitu. Nah, itu tentunya tinggal kita lojinawi apa yang sudah dihamparkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara smart villages atau desa pintar, ya bagaimana kemudian ekosistem di dalam desa itu memanfaatkan teknologi, dan teknologi tidak harus teknologi digital, tidak harus teknologi informasi komunikasi gitu, Bang Alvin. Oke, jadi cukup menarik bahwa definisi desa cerdas tadi atau desa pintar itu tidak saja aplikasi teknologinya, justru yang paling penting adalah sistem kebudayaannya, ya, nilai budayanya itu sendiri yang bisa menjadi modal aset desa itu. Ya, karena ini bisa, kalau kemudian diterjemahkannya menjadi dalam satu logika yang salah, ini menjadi latah saja Pak Arvin ya. Sehingga kalau dipahami yang namanya desa pintar itu semuanya connected dengan internet, misalnya ya, itu tentunya tidak pas kita terapkan di desa-desa yang memang remote. Tadi saya ceritakan di antara Jambi dengan Sumatera Barat itu kan ada Taman Nasional Kerinci Seblat, di dalamnya ada suku ada salah satu suku namanya ya ada Desa Rantokermas, saya pernah masuk sana, ya internet jadi nggak penting lagi untuk kemudian dimanfaatkan. Lebih penting bagaimana misalnya di sana teknologi pengolahan kopi, karena 100% masyarakatnya hidup dari kopi gitu ya. Meskipun ketika saya masuk ke sana disuguhi kopi bukan kopi serampas gitu, tapi kopi kapal api, Pak. Termasuk tadi ya juara 1 tadi Kampung Kreatif Pempek itu justru
kampung pintarnya itu pintar membuat pempek ya, bukan karena ada teknologi dan sebagainya. Ya, pempek menjadi satu kapital sosial di kampung itu, menjadi satu kultur sejarah bagus, tetapi bagaimana kemudian masyarakatnya hari ini itu mampu memanfaatkan teknologi, termasuk dalam rangka efektivitas efisiensi dalam mengolah pempek misalnya, itu juga sudah termasuk kampung pintar kalau menurut definisi saya. Oke. Yang sering dipahami dengan smart village, smart city itu kadang-kadang menurut saya agak kebablasan kalau ini dikaitkan semuanya harus daring, semuanya harus internet gitu ya. Sesuai kebutuhan, yang intinya bagaimana kemudian teknologi yang digunakan memang memenuhi kebutuhan dalam rangka mensejahterakan warga, itu aja. Ya, menarik. Nah, sekarang kita sapa dulu Mbak Indah dari Bali, Desa Film Bollywood. Ada video yang ingin ditayangkan dulu sebelum kita diskusi dengan kawan-kawan narsum. Selamat siang semuanya. Kebetulan saya dari desa ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita lagi mengembangkan sebuah desa film di sana. Kita lagi kemarin Pak Arvin dengan masyarakat desa, di mana masyarakat desa kita lagi yang saya ini ajarkan bagaimana cara membuat protetik silikon mask dengan karakter lokal. Mungkin biar lebih mengenal, mungkin saya bisa putar dulu ya Pak. Silakan diputar admin videonya. Terima kasih. Bollywood Land, Silicon Film Mask berkarakter lokal, orientasi ekspor. SFX Makeup Film. SFX Makeup Film adalah special makeup efek khusus untuk membuat para aktor atau aktris terlihat lebih tua atau muda, memiliki luka, menyeramkan, dan membuat tokoh terlihat seperti monster atau makhluk dunia lain sesuai tuntutan karakter dalam skrip. SFX makeup di industri film dunia sangat diperlukan, mulai dari pembuatan efek biasa hingga yang luar biasa. Sebut saja Hollywood, Bollywood, dan masih banyak lagi hingga film indie pun yang seiring dengan waktu semakin berkembang tekniknya. Seperti contoh berikut ini. Bahkan, SFX Makeup mendapatkan penghargaan di Oscar. Pemberian piala Oscar untuk makeup terbaik dari tahun ke tahun. Bombshell, Kazuhiro, Anne Morgan, and Vivian Baker. The winner is Star Trek, Marnie Berman, Mindy Hall, and Joel Harlow. We thank you, the Academy. We thank J.J. Abrams. Selain industri-industri film besar, PH-PH kecil, indie filmmaker dari seluruh dunia juga membutuhkan SFX makeup film prostetik. Tidak saja itu, bahkan SFX makeup terutama prostetik sangat dibutuhkan di dunia kedokteran dengan istilah medical art, di mana
prostetik membantu mereka yang memiliki kekurangan. Walau tidak fungsional, namun dapat memberikan kesempurnaan yang dibutuhkan. Dengan begitu besarnya pertumbuhan industri film dunia, dari waktu ke waktu, termasuk film platform, dengan bertambahnya distribusi tayang yang sudah tidak berorientasi pada bioskop saja, seperti Netflix, Genflix, Hulu, Amazon TV, Moviebase, Bollywoodflix, dan lain-lain, membuat semakin banyaknya kebutuhan akan SFX makeup film, khususnya prostetik yang langsung jadi dan siap pakai dengan beragam varian, rupa untuk kebutuhan produksi film sehingga peluang pasar atau market ekspor terbuka. Swastiastu. Selamat datang di Desa Abian Semal Dauh Yeh Cani. Desa Abian Semal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Kami termotivasi dari pencanangan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi, yang mana di Indonesia dicanangkan untuk menjadi 1000, membangun 1000 desa wisata baru. Dengan mengkombinasikan digital content media yang berbasiskan budaya lokal, kami sepakat membangun sebuah ekosistem yang nantinya menjadi pusat produksi film, pusat pembelajaran film, termasuk menjadi tourism destination. Jadi setelah kami sepakat untuk membangun sebuah ekosistem tersebut, kami beri nama dengan Bollywood Land. Bollywood Land sendiri akan menjadi pionir ke depannya sebagai eksportir prostetik latex atau silikon glass, di mana dengan banyaknya varian atau karakter lokal Bali yang dapat dijadikan modelnya. Saat ini Bollywood Land sudah melakukan pelatihan mentransformasi salon-salon kecantikan di Desa Abian Semal Dauh Yeh Cani atau Bollywood Land menjadi salon film. Tahun ini juga sudah launching TV SFX Makeup Film untuk dunia, www.sfxmakeuptv.online. Ke depan, Bollywood Land akan menjadi pusat ekspor dunia untuk kerajinan film, khususnya silikon film emas berkarakter lokal.
itu tadi videonya sekilas tentang apa yang kita lakukan di Desa Film. Kebetulan nih Pak Arvin tadi kan kelihatan cara pembuatan silikon wax-nya. Nah, ini yang sudah jadi yang tadi habis bisa dipakai. Nah, seperti ini. Ini yang sudah kita latih di desa kita. Ya. Ini dari latex. Itu tahan berapa lama lateksnya? Asal tidak sobek masih tahan lama, lumayan. Ini yang sedang kita buat ini, sementara kita masih buat tentang terkait luka-luka. Biasanya kan kalau dalam film itu kan ada istilahnya continuity ya. Jadi kalau dalam satu scene ke scene lain itu nggak boleh berubah luka yang satu dengan yang lain. Ini yang memudahkan bagi produser makeup artisnya itu bisa dipakai lagi untuk keesokan harinya pas saat syuting. Jadi tidak perlu ini tinggal tempel-tempel seperti ini aja. Lepasnya pun gampang. Nah, ini nanti ya Pak Arvin, nanti yang akan kita kembangkan lagi yang tadi dalam video itu medical art. Jadi di dalam medical art itu nanti kita akan membuat untuk yang berkebutuhan khusus seperti tangan, jari tangan. Nah, itu kita bisa membuat bentuknya hampir mirip dengan tangan untuk semua umur, misalnya dari anak-anak sampai dewasa, dari tangan, misalnya seperti tadi yang di video, itu yang lagi kita coba kembangkan untuk kita ekspor itu untuk yang di medical art kedokteran. Nah, yang ini untuk industri perfilmannya. Nah, ini kita kemarin pelatihan ke masyarakat desa, jadi kita sistemnya itu di Bollywood pemberdayaan Pak Arvin. Jadi salon-salon kecantikan yang ada kita transformasi bagaimana cara mereka bisa make up sesuai dengan karakter yang diminta oleh skrip. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada rekan satu PH atau rekan-rekan lain datang, tim desa sudah siap untuk sebagai make up artisnya sesuai skrip. Misalnya harus ada luka A, luka B, atau kondisinya seperti apa. Nah, itu. Ini salah satu contohnya saja yang sudah jadi. Ya. Ini yang kita akan coba membuat bagaimana caranya ini bisa diekspor. Karena pasar untuk ini tuh masih terbuka lebar gitu. Jadi kita selama ini kan ambilnya di import. Padahal sebenarnya mampu untuk membuatnya seperti ini. Jadi pemirsa TV Kerabat Desa, kalau kita bicara produksi film, biasanya ada make up dan sebagainya lah, luka bakar, luka tembak dan sebagainya. Nah, biasanya kalau buat film itu kan berhari-hari, besoknya make up lagi, besoknya make up lagi dengan adegan yang sama. Nah, dengan Mbak Indah tadi sampaikan dengan protestik latex ini, jadi tinggal tempel saja, tidak perlu make up lagi besoknya. Nah, ada beberapa turunan produknya tadi, ada protestik untuk jenis-jenis luka, kemudian medical art, dan bahkan topeng-topeng emas ya berkarakter lokal. Mungkin siapa tahu nanti ada zombie karakter dari Jawa, Palembang, Bali dipakai oleh zombie Amerika, zombie Eropa mungkin. Ya, itu sangat memungkinkan sekali itu. Ya. Coba kita tanya pendapat teman-teman dari ini dulu, Kadis Pariwisata Palembang, Kota Palembang. Bagaimana kira-kira kalau ada kampung kreatif kerajinan film? Ya, Pak Isna ini. Ya. Kira-kira kalau ada kampung kreatif kerajinan film di Palembang, menarik? Ya, menarik sekali Pak Arvin. Jadi saya sebenarnya sudah dengan Pak Arvin ini bagaimana bercita-cita Palembang itu menjadi kota pariwisata film kelas dunia lah ya. Ini sedang kita garap terus. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi sangat menarik dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kami Kota Palembang supaya bisa meniru itu dalam waktu segera lah Pak Arvin. Ya. Kira-kira ada karakter lokal, misalnya zombie dari Palembang, apa kira-kira yang cocok? Ada banyak gitu. Palembang ini ada namanya Antu Banyu ya, Antu Banyu itu Antu air. Mungkin ya itu bisa menjadi karakter khas bagi film khas Palembang. Menarik.
Menarik. Terima kasih, Pak Is. Saya mau nanya. Ya, saya pamit ya. Saya kan harus ada rapat. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan semua ya. Ya, makasih. Ya, kita semua salam pesona Indonesia. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Is. Sampai Terima kasih. Ya, ketemu. terima kasih Pak Arvin, Bu Indah. Sama-sama, rekan-rekan Pak sekalian. Isni. Amin. Ya. Amin. Ya, Pak Dr. Ganjar. Pak Dr. Ganjar dari Ye, Universitas Pak Arvin. Erlangga, ahli Ya. brand. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Dr. Ganjar dengan produk kerajinan film ini yang unik berbeda ini kira-kira? Baik, terima kasih. Ini luar biasa nih. Saya mendapat materi. Jadi ada produk, ada storytelling, dan produknya adalah produk destinasi yang juga memunculkan kreativitas yang berbeda nih. Yang saya kira belum pernah ada sebelumnya di Indonesia nih. Ada Bollywood dan kemudian ada kampung untuk menghasilkan prostetik. Ya. Jadi storytelling tadi sudah dibuat, nah tinggal bagaimana cara untuk mensosialisasikan lebih luas, saya kira. Kalau generasi saat ini, generasi milenial ini melihat, tentunya di era di mana mereka sangat banyak tertarik untuk membuat TikTok, kemudian membuat YouTube, jadi menjadi YouTuber gitu kan, ngeprank dan sebagainya. Saya kira ini menjadi hal yang menarik nih untuk kemudian dimunculkan bahwa Bu Indah ini menghasilkan produk yang saat ini menjadi kebutuhan dari generasi milenial nih untuk di dunia film. Dan bukan hanya film dalam arti benar-benar kita membuat film panjang, tapi ya tadi dalam bentuk kita membuat film pendek, kemudian TikTok yang isinya hanya just for fun, seperti itu saya kira. Ya, betul. Jadi potensinya sangat luar biasa sekali Pak Arvin, tinggal kemudian bagaimana untuk pemasarannya, kemana kemudian kita pesan melalui online dan sebagainya, itu saya kira mungkin perlu dimunculkan deh. Oke. Saya rasa bagaimana mensinergikan juga kepada desainer-desainer lokal, karena pada saat kita membuat topeng itu ya Bu Indah ya pasti kan membutuhkan karakter lokal, jadi saya lihat. Iya betul. Jadi kita kerjasama, kebetulan di Bali itu kan saya pikir mungkin di daerah lain juga pasti ada. Jadi kita kerjasama dengan para pemahat-pemahat topeng gitu. Kebetulan kan di Bali itu kan mereka kalau berbuat ogo-ogo itu kan sangat mirip gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan para remaja-remaja atau pemuda-pemuda di sana yang kreatif. Kita minta desainnya seperti A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Yeah. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan itu adalah awal dari yang sudah mereka produksi. Yeah. Nanti ke depannya tentunya akan membuat topeng seperti itu. Kan banyak juga sekarang bagaimana cara membuat perut palsu itu kalau lagi hamil atau apa. Nah, itu semua dari latex itu, Pak Arvin. Yeah. Dan untuk bahan bakunya itu semua sudah ada kalau di sini. Jadi kita tinggal olah saja, kita bentuk yang berkarakter khas lokal, mau Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nah, itu bisa. Saya sendiri sudah bosan melihat zombie, film zombie itu saja zombinya. Kan menarik dengan zombie-zombie baru ala Nusantara. Kira-kira. Kita sapa dulu Pak Cahyadi, bagaimana pendapat Pak Cahyadi tentang kerajinan film berbasis desa ini? Ya, saya ingin malah ingin tahu Mbak Indah ya. Kalau untuk bahan baku utamanya itu apakah ada di desa tersebut atau ada pengambil dari luar, Mbak Indah ya? Kalau bahan bakunya itu kita di toko kimia itu, Pak. Jadi di toko kimia di Indonesia, ya mungkin di Jawa mungkin ya yang lebih banyak. Di Bali pun sudah ada kok ini bahan baku untuk ininya untuk membuatnya lateksnya seperti itu. Ya, karena kan kita lihat barang-barang impor yang masuk itu sebenarnya kualitasnya masih kurang begitu bagus. Maksudnya lebih ke plastik dia, jadi agak keras gitu kan.
tidak lembut dan soft seperti latex yang seperti ini. Nah, ini yang mau kita coba buat karena saya pikir di Indonesia belum ada nih ekspor untuk barang kerajinan film seperti ini. Dan pasarnya sangat luar biasa, terbuka untuk di luar. Itu yang akan kita kembangkan, Pak Cahyadi. Ya, Bu Indah. Maksud saya sebetulnya Pak Arvin, kalau misalnya ada memang penghasil karet ya, desa yang memang buat karetnya justru bisa didorong dan bisa berkolaborasi dengan desa ini kan menarik lagi gitu. Iya, jadi desa karet menjadi suplai bahan bakunya ya. Dalam satu rantai nilai kan ya. Oke. Bagaimana industri film misalnya, filmmaker itu kan banyak di Jogja, di Bali juga banyak, kemudian di Bandung juga banyak. Jadi terconnected saja dengan antar desa seperti itu. Jadi connectivity ini yang kita butuhkan. Tapi poin kedua menurut saya ini pembelajaran buat kita, Pak Arvin, menurut saya desa-desa kita ini banyak luar biasa yang punya segmen marketnya ekspor ya. Seperti ini tadi kan, wah ini luar biasa keren ya, nggak banyak yang orang tahu. Atau misalnya kalau di Jogja ini, Pak Arvin biasanya di Malioboro atau di pantai, tapi sebenarnya di Gunung Kidul itu juga ada satu desa yang menjadi desainer untuk template blogger ya. Oke. Oh ya. Ya, itu di Gunung Kidul. Kalau dari kota sangat jauh sekali, tempatnya juga di desa. Atau misalnya di Magelang juga ada satu desa yang diinisiasi oleh bekas supir truk ya, kemudian menjadi desainer, dan desainnya itu yang order sudah di level global ya. Bahkan kalau dulu kita ketemu cerita ketika mau ambil uang pun dan uangnya dolar, sampai dicurigai sama polisi ya, ini orang kampung, tiba-tiba mau ngambil uang yang dolar gitu ya, ratusan dolar, nah ini dari mana gitu ya, itu sampai dicurigai. Tapi sebetulnya kekuatannya kemudian memang ya tadi kembali ke Pak Arvin yang tadi di depan tadi bahwa smart villages itu bisa dari berbagai macam ya, bisa memang yang mengoptimalkan sumber daya yang ada yang potensi yang terhampar di desa tersebut, tetapi juga bisa membawa masuk kompetensi-kompetensi, mengubahnya ini menjadi satu produk, satu layanan, ataupun menjadi satu kekuatan dari desa itu. Ujungnya harapannya ukuran kita ya bagaimana apapun kegiatan yang dilakukan itu secara sosial, secara ekonomi maupun secara lingkungan ini bisa berdampak positif. Nah, tadi menarik bahwa dengan satuan produksi saja sudah bisa ekspor lewat Amazon dan e-commerce jenisnya lah. Nah, tapi saya terbayang seperti ini. Itu kan sebetulnya adalah e-commerce-nya luar ya, Alibaba milik China, Amazon milik Amerika. Ya, bagaimana kalau e-commerce-nya kita juga mendunia? Kalau saya lihat e-commerce kita kebanyakan jago kandang. Kalau misalnya e-commerce desa saja, desa kan produknya banyak sekali, ada puluhan ribu desa industri kreatif mungkin sekarang produk kreatifnya. Kalau dijadikan satu e-commerce mendunia, kan mungkin bisa saja ya. Jadi e-commerce-nya yang justru membantu seluruh desa untuk ekspor bersama. Apakah mungkin kira-kira ke depan seperti itu? Jadi nggak jadi kandang lagi nih e-commerce. Teknologinya sangat mungkin ya, secara teknologi sangat mungkin sekali. Apalagi Indonesia ini 67% pasar pasar virtual atau pasar konsumen virtual di ASEAN ini 67% ada di Indonesia. Sehingga tidak heran kalau kemudian secara global pun menjadi sasaran untuk target pasar di kita ya. Teknologi juga kita nggak kalah jago ya, banyak orang-orang kita juga sudah bisa masuk ke sana. Justru yang menjadi penting adalah bagaimana kita keberpihakan pasar itu sendiri, keberpihakan kita terhadap produk-produk kita, terhadap apa yang dijual oleh tetangga, apa yang dijual oleh saudara-saudara kita. Dan salah satu yang saya amati adalah pengembangan berbasis desa ini masih menjadi satu, narasinya masih narasi yang sifatnya latah, Pak Arvin, mohon maaf. Kadang-kadang yang jadi contoh suksesnya misalnya adalah
yang berwisata. Saya pernah masuk ke daerah di Jawa Tengah, di mana satu kecamatan itu ada 57 desa. Kecamatan ini meminta dibantu untuk pengembangan BUMDes-nya. 57 desa ini areanya sangat kecil, kalau di Jawa Tengah ini sangat kecil sekali, satu desa kecil dan masing-masing desa punya BUMDes. 82% BUMDes-nya itu mau mengusulkan BUMDes-nya, unit usahanya adalah pariwisata. Bisa dibayangkan dalam satu kecamatan 57 desa, 82% kecamatan, kenapa tidak dibangun berbasis kewilayahan misalnya dengan antar desa yang dekat, kemudian berkolaborasi menjadi satu kekuatan yang lebih besar. Kalau semuanya menjual wisata, nanti yang jadi wisatawannya siapa gitu. Nah, salah halnya dengan ini tadi Pak Arvin, pertanyaan ini lama ya kita diskusikan. Kita ini bangsa yang besar, masyarakatnya banyak ya, 5 besar di dunia. Kalau dari sisi online ya, pasar online kita ini terbesar di ASEAN, 67%. Kenapa tidak? Nah, ini barangkali keberpihakan kita saja, keberpihakan pasar, keberpihakan kita yang perlu diciptakan kalau dalam aras kebijakan menjadi satu perlindungan pasar ya. Perlindungan ini bagaimana kebijakan di level desa sampai di level pusat, ya bagaimana mengarus utamakan atau keberpihakan terhadap produk-produk desa. Apakah sudah ada? Nah, kita bisa rasakan sendiri. Kalau perlindungan itu belum ada, ya berarti desa akan berhadapan dengan raksasa-raksasa besar, UKM akan besar ya. Nanti hanya akan bagian kecil saja. Saya rasa tadi misalnya 57 desa tadi kan sebetulnya bisa menjadi circular ekonomi antara mereka sendiri kan. Saling iya. Nah, kira-kira balik lagi ke tadi produk Mbak Indah tadi, Protestik Silikon, pasti salah satu hal penting adalah SDM desa ya, siap dididik dan berubah, atau artinya dibutuhkan vokasi sebetulnya, vokasi kepada desa. Nah, mungkin tidak misalnya ya, ini bayangan saya. Sekarang marak itu program prakerja. Mengapa kok tidak program prakerja itu difokuskan kepada vokasi-vokasi khusus membangun desa industri, misalnya desa industri kreatif. Jadi mereka yang the urban ke desa kemudian diberikan vokasi untuk bekerja, belajar, dibayar bekerja, tapi habis itu harus membangun desanya, nggak boleh kembali ke kota. Paling tidak kan mereka cukup belajar potensi kreatif yang ada di desanya saja, atau potensi alam yang di desanya kan sudah cukup sebetulnya. Apakah mungkin sebetulnya kita fokuskan pengembangan vokasi desa prakerja? Ya, itu sangat ideal sekali. Sangat ideal. Momentum kan, era momentum kan. Ya. Dan saya setuju, tapi ada prinsipnya bagaimana menggerakkan resources terutama pemuda di desa, momentum bonus demografi apalagi ini ya. Boleh di desa, boleh di kota membangunnya, tapi kalau menurut saya motivasi ini yang menjadi mindset dan motivasi ini yang masih jadi di kendala kita semua ya. Makanya prinsip yang tadi saya sampaikan di depan Pak Arvin, Gemah Ripah Loh Jinawi ini harus jadi motivasi ya. Orang kalau mau tentram hatinya, tentram pikirannya harus ripah dulu. Maka bagaimana ide tadi, apapun ide yang kita jadikan menjadi apakah itu vokasi pemuda di desa dengan mengolah sumber daya yang ada di desanya, maupun membangun satu desa itu menjadi pusat atau kompetensi tertentu seperti di Bali ini, atau tadi saya ceritakan di Magelang, ada di Gunung Kidul. Apapun itu untuk dasarnya adalah apakah itu bisa kemudian memenuhi ripahnya tadi. Jadi kalau gemah harus ripah, dan bagaimana ripah ini mungkin harus kita ketemu. Nah, disitulah sebetulnya pengembangan desa ini tidak cukup kita bicara pemberdayaan, tujuan sosial, maka juga harus dikemas nih. Ini Pak Dr. Ganjar ini ahlinya, yang bagaimana mengemas ini menjadi satu kekuatan ekonomi, sehingga ya tidak hanya sosial yang kita dorong, tapi bagaimana sosial, ekonomi, artinya seperti Bu Indah juga harus mulai kemudian didorong bagaimana kita bicara manajemen bisnisnya ya, termasuk ini kan kategori bisnis sosial.
Ya, Gitu. jadi yang penting adalah juga pendidikan karakter ya daripada pemuda desa tadi atau masyarakat desa itu ya. Mental dan mindset ini masih jadi PR kita bersama. Ya, terima kasih. Saya mau menyapa Pak Ganjar lagi menanggapi Ya, Pak Arvin. Pak Ganjar. Tadi cukup menarik bahwa sebetulnya dibutuhkan connectivity antar desa. Bagaimana misalnya bahan baku latex karetnya justru disuplai oleh desa lain. Ya. Nah, apakah lebih saya tidak tahu, mungkin ya Pak Ganjar punya pendapat beda. Connectivity antar desa saling membantu, atau juga ada alternatif misalnya industri yang dekat desa ditarik ke desa. Jadi kan saya tuh kebayang bahwa sebetulnya sekarang kan masa depan ekonomi global ini adalah green economy, ya, dan blue economy. Blue economy kan inovasi ya. Green economy kembali ke alam, energi, renewable dan sebagainya. Kan itu semuanya ada di desa sebetulnya. Ya, green economy itu, dan industri kembali ke desa karena masyarakat desa sekarang banyak urban yang dulu sangat susah, sekarang semua kembali ke desa. Gaya hidup juga kembali ke desa. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan oleh industri mendekat ke desa dan mungkin menjadi bapak angkat tadi. Ya, mungkin bisa seperti itu. Kira-kira bagaimana? Karena semuanya ada di desa kan, energinya ada di desa, SDM juga lagi kembali ke desa, ya apalagi kalau ditingkatkan dengan vokasi-vokasi tadi. Ya gimana kira-kira Pak Dr. Ganjar? Ya, seperti sampaikan Pak Cahyadi, itu hal yang sangat ideal sekali. Cuman memang butuh masalah blueprint perekonomian kita nih jadinya. Peta jalannya itu. Iya, blueprint untuk level pimpinan, untuk kepala daerah, untuk bagaimana menata kotanya, menata daerahnya. Saya kira nanti akan menjadi seperti itu, Pak Arvin. Maka kalau diskusi yang seperti ini, bagaimana membuat blueprint tentang perekonomian di daerah, bisa jadi kita harus menghadirkan para kepala daerah nih diskusinya sebetulnya. Nah, tapi ada yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyadi, saya sangat tertarik dan setuju sekali berkaitan dengan masalah, dan tadi disampaikan oleh Pak Arvin juga, neighborhood marketing atau tadi circular economy, itu memang kemudian harus saling ada aktivitas untuk kalau semuanya sama, tidak ada diferensiasi, maka kan tidak akan jalan ekonomi. Jadi harus ada diferensiasi untuk masing-masing kota, semuanya memunculkan hal yang berbeda, dan bisa jadi nanti akan saling ada aktivitas untuk bertransaksi. Dan ini sudah kemudian didiskusikan di Al-Quran bahkan Pak Arvin. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 61 di situ disampaikan ketika umatnya Nabi Musa itu lagi manja-manjaan nih, Nabi Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ya. Nabi Musa kemudian malah marah. Karena mereka, kalau saya menangkapnya gini, pertama perlu usaha, tidak boleh kemudian kita hanya berdoa. Jadi harus ada usaha untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan jawaban Nabi Musa, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan sebagainya. Nah, jadi saran Nabi Musa adalah sama seperti yang kita diskusikan nih. Adanya, kalau dalam bahasa manajemennya kan kita bicara masalah competitive advantage. Ya. Juga bisa jadi comparative advantage kalau kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu lebih murah gitu kan. Nah, masing-masing desa harus bisa melakukan SPOC terhadap dirinya sendiri. Kira-kira keunggulannya di mana untuk diunggulkan dan potensi apa yang bisa diunggulkan dari situ. Dan ini saya kira memang butuh tokoh, butuh
generasi muda memang bisa disadarkan tentang hal itu untuk menggali, sehingga memang muncul competitive advantage dari masing-masing desa itu. Jadi ini sudah diajarkan oleh Nabi Musa nih zaman dulu. Kalau mau, ya itu adalah keunggulanmu, bahwa di desa ini ada tumbuh satu macam tanaman yang memang berbeda, sehingga dia bisa bertransaksi dengan desa lain yang di situ ada kebutuhan mereka, sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan sebagainya. Ya. Jadi bahwa transaksi itu harus berbasis pada keunggulan masing-masing nih. Okay. Nah, sehingga kemudian memang ada circular economy yang tadi Pak Arvin sampaikan. Nah, butuh juga aktivitas untuk pemahaman dari sekolah pendidikan tinggi juga, terutama untuk menjadikan pembelajarannya itu adalah inovasi. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah sensitif untuk melihat segala sesuatu itu bisa jadi peluang. Nah, maka mungkin harus ada tantangan untuk melihat kembali ke desanya dan melihat kira-kira ada peluang apa di desanya masing-masing. Dan kemudian bisa dibuatkan bisnis plan-nya, sehingga di akhir itu tidak membuat riset yang terlalu aneh-aneh, tapi riset berkaitan bisnis plan berkaitan dengan bagaimana pengembangan kampung atau UKM di daerahnya masing-masing. Saya kira itu akan lebih memiliki kontribusi yang luar biasa. Dan kalau ada KKN pun, ya bagaimana KKN itu bisa dipandu oleh dosen, di mana dosennya juga menjadi konsultan untuk mendiskusikan desa ini mau dibuat seperti apa. Beberapa kampus KKN-nya seperti itu, Pak Arvin. Jadi turun ke desa untuk dilihat untuk desa A, B, C, D keunggulannya apa, dan nanti di level kecamatannya itu juga dilakukan branding juga menjadi kecamatan apa gitu. Ya, sehingga masing-masing desa punya, kecamatan punya, dan ada memang yang bertugas untuk bagaimana memasarkan. Nah, itu saya kira memang akan lebih memiliki pertama pembelajaran itu akan lebih efektif karena kita langsung problem solving terhadap permasalahan masyarakat setempat, permasalahan bisnis dari masyarakat setempat. Dan ada sinergi antara dunia bisnis dengan dunia pendidikan. Nah, saya kira menarik kita diskusi dengan Pak Cahyadi ini. Tadi menarik ya, mahasiswa kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Airlangga ya, ditugaskan pemirsa kerabat desa untuk menganalisa keunggulan komparatif di desa ya. Terutama kalau kita bicara keunggulan komparatif ya ada budaya tadi kan, kreativitas, histori desanya. Nah, menarik Pak Dr. Gancar, karena saya pahami bahwa desa itu kan sebetulnya katakanlah misalnya masa panen. Masa panen itu kan paling 2-3 kali 1 tahun kan. Nah, kemudian anak-anak muda di desa itu setelah panen apa yang harus dilakukan gitu. Kalau diberikan kesadaran keunggulan komparatifnya, kan akhirnya bisa membangun sesuai tema hari ini, desa industri kreatif berbasis budaya. Ya mungkin tadi keren ya bagaimana KKN Airlangga akhirnya bisa membuka mata misalnya pemuda desa, diberikan tantangan untuk membangun desa industri kreatif. Ya karena menyadari apa tadi keunggulan komparatifnya, tinggal bagaimana bisa kompetitif ya. Mungkin gitu ya maksudnya Pak Gancar. Iya, jadi kalau di UNER ada KKN tematik namanya. Kalau yang KKN tematik, menarik. Iya. Jadi dan kalau untuk di ekonomi itu kita ada mata kuliah kewirausahaan memang yang dia diminta untuk mencari sesuatu yang baru untuk dijadikan bisnis. Ya. Pak Gancar mau ada yang ditanyakan ke Bu Indah? Ya, ini berkaitan dengan produknya tadi. Kalau melalui online, kira-kira belinya di mana ya, Bu Indah? Ada nama toko yang bisa dituju atau Bollywood saja misalnya? Sementara kita masih mau buat prototipenya dulu, Pak Gancar. Oh, baru prototipe, oke. Ya, prototipenya dulu. Kita masih dalam taraf istilahnya TOT ya, ke masyarakat desanya dulu. Nanti habis dari sana, baru kita kalau sudah terbuat beberapa contoh, baru kita marketkan. Ya, online dalam dan luar sih sebenarnya. Tapi kalau kita ke sana ada experiential marketing, di mana kita bisa mencoba membuat sendiri ya Bu Indah ya?
Bisa banget. Karena nanti itu kan ada beberapa tipe nih. Kalau yang saya buat seperti ini nih seharian. Itu apa, Mbak Indah? Bu Indah, itu apa? Ini tadi Bisa jelaskan? kalau di video tadi itu yang kita buat di video itu kan ada cara pembuatan lateksnya. Nah, ini kayak semacam kayak tulang rusuk gini. Oh, tulang rusuk. Ya, ini ada tengahnya nih tulangnya seperti itu. Awalnya sih warna masih, kulit gimana kalau Bu Indah? Ya, Warna kulit ini apakah bisa menyesuaikan? bisa banget. Jadi awalnya kan tadi seperti di video itu warna lateks asli ya, seperti itu coklat muda. Nah, ini disesuaikan dengan karakter yang tadi kita buat kan kayak zombie gitu. Nah, jadi ini warnanya sudah berubah. Warna sesuai dengan kulit zombie. Kulit zombie yang masih baru. Kalau yang zombie sudah lama kan dia warnanya agak hitam. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini awalnya semua bentuknya itu warnanya coklat muda. Nanti baru disesuaikan dengan karakternya apa. Kalau misalnya kalau medical art itu ya disesuaikan dengan warna kulit dari yang akan dipakai pemakainya itu. Ukurannya pun nanti kita akan sesuaikan anak-anak sampai dewasa. Pak Dokter Gancar kan sutradara ludruk juga nih, Pak Dokter. Kira-kira bisa dipakai untuk ludruk nggak kira-kira ini protestik silikon? Ya, alhamdulillah dulu tahun 2013, 2014, 2015 kita memang pernah bikin ludruk. Jadi udah ada 4 ludruk yang saya bikin cerita, saya sutradarai, dan saya juga sempat main di dalamnya, Pak Arvin. Dan saat itu kita memang memakai hal-hal yang sudah ada saja sih, yang kemudian bisa disewa. Ya sebetulnya sempat terpikir untuk melakukan aktivitas massal gitu, ada semacam, karena ada komunitas untuk zombie juga kan. Iya. Nah, kita pinginnya ludruknya itu massal sehingga nanti ada zombie muncul dari penonton dan sebagainya lah. Zombie ludruk ya? Karena juga ada zombie ya? Wah, luar biasa. Iya, tapi itu belum kesampaian lah. Dan di saat COVID ini menjadi tantangan bagaimana kita bikin lagi, kayaknya agak sulit lah untuk ke sana. Karena tontonan kan bisa didapat dengan gratis untuk saat ini. Pernah ada yang membuat ludruk di Balai Pemuda itu akhirnya ya tidak diperbolehkan karena menimbulkan keramaian kan. Kalau live, nggak pakai live. Nah itu agak susah, makanya kan yang kemungkinan terjadi adalah aktivitas panggungnya live tapi penonton tetap lihat dengan YouTube. Dan yang lebih bisa dijual adalah acara donasinya, bukan untuk acara tontonannya jadinya. Okay. Jadi donasi untuk budayawan, donasi untuk siapa, saya kira lebih ke sana nantinya. Iya, seperti kita hari ini kan tayang di 2 satelit nih, Telkom dan Nusantara. Padahal kita duduk dari rumah. Sepertinya semua berubah. Betul, Pak. Era berubah. Menarik. Saya pengen nonton ludruknya Pak Gancar kapan-kapan. Ya, saya kira sekarang ya bisa ada film-film pendek itu dengan adanya Tile itu kan menjadi film pendek menjadi bangkit gitu. Saya kira memang bisa dibuatlah untuk penggunaan prostetik. Jadi yang jelas adalah bagaimana pemasarannya nih. Ya. Kalau saya lihat sebetulnya sesuai kebutuhan filmnya ya mungkin, karena setiap film mungkin punya karakter zombie masing-masing katakanlah. Jadi based on order ya kira-kira. Ya saya kira tadi menarik untuk memunculkan karakter khas Bali, khas lokal. Jadi kita memang harus mengidentifikasi, saya kira ini bisa bekerja sama dengan cosplay juga nih. Karena cosplay itu kan juga dia biasanya membuat kostum dan ada kostum-kostum monster. Kita dulu pernah bikin acara seperti itu juga ludruknya. Jadi di acara ludruk itu si tokoh utama Joko Sambang itu bisa menjadi Kamen Rider, sedang tokoh untuk yang jahat centengnya Belanda itu kemudian menjadi
monster jahat. Wah, itu namanya kita kerjasama dengan cosplayer saat itu Pak Arvin. Budaya dunia itu namanya. Luar biasa. Menggabungkan timur dan barat Pak Arvin. Saya kira seperti yang diskusi kita sebelumnya itu ada siapa yang kemudian menghadirkan masakan khas Bali digabung lokal digabung dengan western. Nah, saya kira tokoh-tokoh hantu, kemudian tokoh-tokoh monster, tokoh-tokoh mistis itu bisa kemudian dibuat gambaran-gambaran seperti itu juga, dan kerjasama dengan cosplayer dan nanti ditawarkan untuk dan diikutsertakan acara-acara kostum player juga tuh Pak Arvin. Iya, menarik. Nah, Pak Ganjar, nanti kita kembali lagi. Saya sapa dulu Pak Cahyadi dari Jogja. Nah, kalau bicara Jogja ini kan sebetulnya gudang budaya, ya. Pak Cahyadi? Ya, Pak Rawi. Ya, tadi menarik, Ganjar ini, Pak Ganjar, Dr. Ganjar selain seorang dosen, ya doktor, tapi juga seniman. Sutradara ludruk, ya sutradara ludruk. Nah, kalau kita bicara high context culture atau budaya konteks tinggi leluhur, itu kan sebetulnya gudangnya ada di Jogja itu, ya Pak Cahyadi ya. Dan itulah bisa menjadi materi DNA storytelling yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Nah, apakah desa-desa di Jogja sudah mengoptimalkan ini? Ya, bahwa budaya konteks tinggi yang dimiliki Jogja ini sudah menjadi materi storytelling desa-desa, khususnya topik hari ini, industri kreatif desa berbasis budaya. Ya, Jogja sendiri kebetulan saya ikut terlibat dalam tim memang mengembangkan dengan keistimewaannya itu menjadi desa mandiri budaya namanya Pak. Desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya, dan itu ada perdanya sendiri, turunan dari Undang-Undang Keistimewaan DIY kan. Dan di sini memang bahkan kalau di Sekolah Ekonomi Desa kami punya satu workshop pelatihan khusus bagaimana mengemas kalau kami sebut ya menjadi sebuah narasi ya. Kita sebut narasi desa, dan masing-masing desa itu punya narasinya. Baik itu narasi asal-usul, narasi kesejarahan, narasi potensi, sampai kemudian membahas tentang bagaimana itu narasi pengembangan desa berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentu tergantung dari masing-masing ya. Misalnya kalau ke Jogja, main ke pantai selatan itu sempatkan main di Desa Murtigading, narasi pengembangan Desa Murtigading, Kecamatan Sanden di Kabupaten Bantul ya. Jadi narasi yang berkembang bagaimana masyarakat di sana awalnya tidak percaya diri karena mau ke pantai itu ada desa yang lainnya jauh dari gunung ya, merasa tidak punya apa-apa, Pak. Kemudian karena tadi bahwa yang sedang berkembang saat ini narasi yang dibangun adalah narasi tentang bagaimana wisata, bagaimana kemudian bicara teknologi gitu ya. Padahal sebetulnya ketika ini dibangun sekarang ini Desa Murtigading itu menjadi salah satu desa yang mendapatkan bantuan program IDPEL ya, SEDPEL dari Kemendes ya, karena kekhasannya sekarang menjadi desa wisata pengembangan UMKM. Ya, kalau bicara tentang objek wisata berbasis alam, mungkin di awalnya yang dicari padanannya adalah padanan yang pantai, gunung, kemudian danau dan segala macam. Tapi sesungguhnya sekarang wisatawan asing ya sebelum pandemi datang ke sana bukan untuk melihat alam, wisata alam, tetapi untuk melihat bagaimana seperti halnya di Bali ini atau tadi di Palembang ya, di sana ada makanan khas namanya adrem ya, ada makanan khas namanya adrem. Nah kemudian dari adrem ini ternyata tidak ada, waktu itu dicari tidak ada satupun yang bisa bikin adrem itu.
sampai kemudian bikinlah proyek untuk mencari orang di sekitar desa yang bisa bikin adrem, ternyata sudah sepuh, umur 72 tahun, diminta ngelatih ibu-ibu. Nah, cerita ini Pak Arvin, nanti kalau ke Murti Gading ada satu brosur, ada satu paket yang ini tulisannya ada di situ, tentang bagaimana narasi pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM gitu ya. Tidak punya wisata, pada akhirnya wisatanya ada di sana dan ya pada akhirnya berkembang karena potensi itu kan sifatnya ada di dekat kita, sehari-hari kita lewati dan akhirnya tertutup. Nah, tapi ketika sudah mulai diolah, mulai potensi-potensi muncul. Nah, di salah satunya ada Gejelik Pitu. Gejelik Pitu itu sebetulnya irigasi sistem Belanda, Pak, dengan 7 pintu. Selama ini ya dilewati saja, itu bagian dari sehari-hari mereka. Tapi karena ada dorongan ini narasi tentang pengembangan wisata berbasis UMKM, ada orang yang datang ke sana kayaknya kok nggak cukup hanya begini, mereka mulai mencari, Pak, akhirnya dibangun, oh ini Gejelik Pitu sekarang ada ceritanya. Kemudian ada di salah satu dusun ya di bagian desa, masjid yang umurnya setua desanya. Setua desanya karena dulu kubahnya itu hanya semalam, Pak, gitu. Katanya dari Arab gitu. Luar biasa ya, sebetulnya dari basis cerita-cerita leluhur ini budaya dan menjadikan desa dunia ya dengan model cerita. Di situ tinggal kasih satu kata di depan, Pak, konon. Selesai. Kalau sekolah ekonomi desa Pak Cahyadi sendiri untuk ekonomi kreatifnya apa saja yang dilakukan untuk pembelajaran masyarakat desa? Sebenarnya kalau kegiatan ekonomi kita basisnya bisnis sosial, Pak ya. Sehingga pendekatannya bisa berbasis pada kelompok ekonomi produktif ya, macam kelompok tani, nelayan ataupun tani hutan, bisa juga melalui BUMDes. Nah, kalau kami memahami ekonomi kreatif basisnya tetap bagaimana pengembangan ekonomi kreatif itu yang tadi saya sampaikan di depan, ini tidak hanya bicara tentang digital, tidak hanya bicara tentang online ya, tetapi bagaimana mengoptimalkan ya, kalau kita mau cari cara ya termasuk gastronomi, termasuk 17 subsektor yang ada sekarang di Ekraf ya, di Ekraf itu kita kembangkan, cari kopi misalnya tadi yang saya ceritakan di Jambi, sekarang jadi eksportir kopi serampas. Kalau kita googling, kita cari, tapi di situ ada kopi serampas. Tapi yang ekspor, yang pameran di luar negeri bukan penduduk desanya, Pak Arvin. Karena kita tahu rantai nilainya, ada kelompok tani, ada BUMDes, kemudian ada namanya PT Rimba Bungaron. PT Rimba Bungaron ini bisnis sosial di bawah KKI Warsi, itu lembaga LSM lingkungan yang dari awal mendampingi suku Serampas ini, tapi KKI Warsi mendirikan PT yang memang khusus untuk menjadi marketing hub dari produk-produk ekonomi, produk-produk yang ada di dampingannya, termasuk kopi Serampas ini. Menarik. Nah, tadi bicara kopi kan artinya kita membahas ini ya, produk agroforestry desa ya, bagaimana produk-produk desa ini menjadi produk kreatif kan di desa, tetapi kalau ada cerita-cerita yang berbasis budaya konteks tinggi tadi atau cerita leluhur, nenek moyang desa itu kan kopinya bisa lebih menjual lagi kan? Iya. Atau malah mendunia gitu. Ya, narasi itu kan tidak harus bicara tentang sejarah ya, bahwa ini agenda mungkin ya, main. Narasi bagaimana tadi ya green business itu sudah bisa menjadi satu narasi sendiri. Misalnya kalau di Konawe Selatan di Sultra ya, itu yang dibangun bagaimana petani hutan bicara narasinya bahwa setiap meja yang Anda pakai ini dengan teknologi itu bisa dilihat bahwa meja yang kita pakai ini itu titik koordinat pohonnya di mana, itu sudah bisa kita temukan di Konawe Selatan kan, dengan teman-teman koperasi kelompok tani di sana, kelompok petani hutan di sana. Nah, narasi-narasi yang tidak harus sifatnya sejarah, tidak harus masa lalu, tapi bisa juga membangun masa depan, baik itu konteks budaya, konteks
misalnya sosialnya ya, bahwa satu produk ini atau satu layanan ini dibangun melibatkan berapa banyak petani, berapa banyak masyarakat, bisa saja. Oke, menarik. Nanti kita kembali lagi, saya sapa dulu Pak Dr. Gancar. Pak Dr. Gancar. Ya, jadi menarik dari Pak Cahyadi bahwa sebetulnya dari desa agroforestry ya, bagaimana produk-produk kreatif alam desa tadi, mungkin ada kopi, bahkan mungkin rotan pun jadi ya. Bagaimana bisa menjadi sebuah produk desa dan value akan meningkat lebih pada saat cerita-cerita di desa tadi akhirnya di-embed, istilahnya di-embed ya Pak Cahyadi, di dalam produk-produk kreatif itu. Artinya dibutuhkan tim juga ya, tim kreatif untuk itu di desa ya. Betul Pak. Dan sebetulnya kalau berkaitan dengan masalah cerita, bisa jadi muncul dari dua hal. Yang pertama adalah cerita yang sebenarnya, dan itu dari hasil riset yang benar, dari hasil penelusuran sejarah. Tapi bisa jadi ada yang cerita yang buatan sendiri. Saya pernah ada cerita di suatu kota nih, dan saya tidak perlu menyebut nama kotanya. Dan di suatu tempat dikatakan ini loh tempatnya seseorang yang kemudian kita kenal itu bertapa. Oke. Nah, langsung kemudian tempat itu menjadi semacam tempat keramat, Pak. Ramai jadi. Bukan Pak Dr. Gancar yang bertapa, bukan kan? Nah, saya masih belum bisa bikin cerita-cerita yang seperti itulah, karena ini nanti juga ada masalah etikanya nih, seperti apa gitu kan. Tapi bukan hoax ya, bukan hoax. Iya. Nah, maka kan kalau cerita itu sebenarnya mungkin menarik bahwa ada tadi misalnya bahwa ini dibuat dalam 1 hari, 1 malam. Nah, tinggal believe it or not ya Pak Cahyadi ya. Nah, itu bisa jadi beneran atau tidak, nah kita nggak tahu. Tapi yang jelas pengunjung itu punya sesuatu yang bisa dibawa pulang. Setelah foto-fotoan, kemudian ini saya foto di tempat ini begini loh katanya, dan seterusnya. Jadi kita bangsa yang suka bercerita tuh. Kalau hanya sekedar foto di sini, oh iya, cuman seperti itu aja jadinya. So what gitu kan orang yang melihat. Nah, maka memang kita butuh sesuatu untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, itu salah satu tugas pemasaran adalah seperti itu. Artinya lebih baik bahwa cerita itu adalah cerita yang sebenarnya. Bukan cerita hasil dari khayalan, bahkan yang biasanya kan kita suka hal-hal yang berbau mistis biasanya ya Pak Arvin. Biasanya itu yang dimunculkan. Kalau untuk bahan makanan itu saya kira masalah cerita bisa jadi ya seperti saya pernah dengar dulu cerita asal-usul nama Mbok Brek misalnya. Iya. Mungkin ini Pak Cahyadi mungkin tahu ya. Nah, Mbok Brek itu sebetulnya namanya Mbok Brek atau apa Pak sebetulnya? Kan itu sama-sama E-nya ya, etaling, etarung gitu. Nah, ada ceritanya itu sebetulnya yang betul adalah Mbok Brek gitu. Karena dulunya ada seorang ibu yang bawa anaknya ketika jualan ayam di pasar. Dan dia seringkali anaknya itu berik-berik, teriak-teriak. Nah, itu bentuk dari ada cerita kenapa namanya Mbok Berik. Nah, jadi kurang lebih itu yang saya tahu. Nggak tahu betul apa enggak ya Pak Cahyadi ya. Nah, itu adalah dari produk kita bisa bercerita sesuatu nih. Asal-usul nama, kemudian asal-usul mendapatkan sesuatu, sampai asal-usul sebuah kota, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk kreativitas juga yang baru untuk membranding sesuatu hal, Pak Arvin. Ya. Jadi sebetulnya menarik ya dengan packaging storytelling yang digali dari bahkan bisa dibuatkan filmnya kan, Pak Arvin? Ya. Seperti ada dibuat filmnya Walt Disney bikin film Saving Mr. Bank. Ya. Itu kan tentang Walt Disney. Kemudian McDonald ada bikin film The Founder. Ya. Asal usul bagaimana dia kemudian membeli McDonald gitu kan. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sebetulnya cerita yang kemudian bisa menarik untuk dijadikan film.
Dan bagi saya hal-hal seperti itu kemudian di dunia bisnis bisa saya jadikan materi untuk pembelajaran juga. Ini cara membranding, cara bagaimana kita menjadikan merek kita dirasa bagus atau dirasa buruk oleh seseorang. Iya, justru nanti dengan storytelling, katakanlah film, ya storytelling oleh film, warisan budaya produk-produk kreatif dari desa ini malah mungkin lebih banyak ya, tidak hanya yang sudah ada ada wayang, angklung dan sebagainya. Bahkan nanti dari desa-desa bermunculan mungkin ya. Ya, setuju Pak Arvin. Maka ini kembali bagaimana kita hidup itu diberikan otak oleh Tuhan itu untuk berkreasi. Maka sensitivitas untuk menemukan sesuatu menjadi suatu produk, kemudian membuat story untuk bisa memunculkan brandnya untuk dikomunikasikan. Nah, itu adalah tantangannya sebetulnya Pak Arvin. Dan tantangan kita bersama untuk membantu orang-orang yang juga bingung mau bagaimana nih. Nah, saya kira ini menjadi peluang untuk lembaga konsultan juga, saya kira. Konsultan untuk UMKM yang sifatnya tidak mencari duit besar lah. Tapi memang benar-benar membantu, dan kalau sukses bisa jadi ada semacam bagi hasil atau apa. Nah, ini mungkin bisa jadi peluang usaha baru untuk membranding desa dan membranding UKM. Saya kebayang ke depan di mal-mal itu yang menjadi top of mind brand tidak lagi produk-produk asing, tapi sudah produk-produk dari desa. Ya, semoga ya kita doakan bersama. Makasih Pak Dr. Ganjar hari ini. Ya, sama-sama Pak Arvin. Waktu sudah hampir 2 jam. Ya, kita tayang di satelit. Kita ke Pak Cahyadi dulu, sekaligus saya ingin meminta pesan-pesan untuk pemirsa TV Desa dari Pak Cahyadi. Semangatnya Pak Cahyadi untuk pemirsa TV Desa dan untuk Indonesia. Baik, ini seperti yang ada saya Pak Arvin, Gemah Ripah Lojinawi, nanti kalau di Padang ada sendiri ya. Saya temukan di Bugis juga ada sendiri. Intinya Tuhan itu menciptakan kita lahir di desa, tinggal di desa ya, menua di desa, dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu sudah menghamparkan rezeki kita. Rezeki itu kita sebut sebagai potensi itulah yang perlu kita buka. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau mengubah ini sebetulnya Pak Meo di Jawa ini ada terusannya kayaknya, Gemah Ripah Loh Jinawi. Toto Titi Tentrem Kertora Harjo, inilah tujuan kita, bagaimana Kertora Harjo menuju masyarakat yang sejahtera itu harus Toto Titi ya, harus dikelola, sehingga tidak cukup kita diam, harus dikelola. Toto Titi ketentraman tadi. Nah, untuk tentram tadi ada ini Pak gambarannya, kalau mau tentram pikirannya, tentram hatinya, ini kita perlu pastikan ripah juga nih perutnya. Harus makmur. Kalau mau tentram harus makmur. Nah, bagaimana cara makmur? Nenek moyang kita, leluhur kita memberikan salah satu pembelajaran adalah dengan cara loh jinawi, mengoptimalkan apa yang sudah dihamparkan oleh Tuhan di sekitar kita. Itu bukan sebuah kebetulan ya. Kalau lahir di Bali, lahir di Palembang, lahir di Papua, itu sudah bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana, tinggal bagaimana kita sebagai manusia itu bergerak untuk mengoptimalkannya. Begitu Pak Arvin. Wah, luar biasa Pak Cahyadi. Terima kasih. Bu Indah, silakan pesan-pesan untuk kerabat desa senusantara. Ya, buat pemirsa TV semua, para kerabat desa, pemirsa yang ada di semua di seluruh Nusantara, di masa pandemi ini hanya satu saja pesan kita. Semua mengalami masa-masa yang agak muram gitu ya kalau di pandemi ini, tapi tetap kita harus bersemangat karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman, apabila satu pintu tertutup, maka pintu-pintu yang lain akan terbuka. Jadi, tetap semangat, kreativitas tetap ditingkatkan, dan mari kita bersama-sama menjaga dan mengajak semua agar kuat melewati masa pandemi ini. Itu aja sih Pak Arvin dari saya. Amin. Terima kasih. Bu Indah, makasih. Sama. Ya, Pak Dr. Ganjar
Cak Gancar dari Surabaya, silakan pesan-pesan kepada kerabat desa dan pemirsa Senusantara. Baik, terima kasih Pak Arvin. Jadi perubahan yang kita alami saat ini belum se ekstrim perubahan yang dialami oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa, bahwa beliau berdua turun dalam mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sangat ekstrim, 180 derajat kondisi surga dengan kondisi di dunia. Yang di dunia itu bahkan bisa jadi tidak ada pelatihannya di surga, bagaimana cara hidup di dunia, sehingga kita sebetulnya belum mengalami perubahan yang se ekstrim beliau itu. Maka tantangannya adalah bagaimana kita tetap untuk menggunakan apa yang sudah dipersenjatai pada otak kita, semangat untuk menggunakan otak kita mencari hal-hal baru, berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Insya Allah semoga kita semua sukses dan dimudahkan untuk menjalani apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, dan dijauhkan dari segala musibah dan bala. Sukses selalu untuk semua, Pak Arvin, Bu Indah, Pak Cahyadi. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak Dr. Gancar. Terima kasih, luar biasa wejangannya. Terima kasih. Kerabat desa yang budiman, tidak terasa waktu sudah hampir usai. Hari ini kita mendengarkan langsung dari para narsum yang luar biasa berbagi pengetahuannya kepada kita. Kita mendengarkan bagaimana roadmap membangun sebuah desa industri kreatif berbasis budaya. Bagaimana dibutuhkan SDM, gotong royongnya, lapangan kerja, lapangan usaha atau UKM-nya, dan juga tadi BUMDes, dan juga produk-produk unggulan kreatifnya, dan storytelling dari budaya desanya masing-masing. Dibutuhkan sebuah terobosan dan inovasi terus-menerus di era transformasi saat ini. Karena hanya dengan terobosan dan inovasi, kita bisa mencapai sesuatu yang baru, tidak hanya menjadi sebuah transformasi semu. Kerabat desa yang budiman, sampai jumpa di Talk with Arvin minggu depan. Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV, adu ilmu para narsum, yang ujungnya hanya berpotensi menjadi perpecahan masyarakat, meski berating tinggi. Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV merangkai ilmu para narsum menjadi solusi dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk with Arvin episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih kepada seluruh narsum yang luar biasa hari ini berbagi pengetahuan kepada kita. Sampai jumpa.